Tahun 2014 bisa dibilang menjadi salah satu era emas dunia video game. Di tahun inilah banyak game luar biasa lahir dengan kualitas yang bahkan masih mampu bersaing hingga sekarang. Mulai dari open world yang sangat luas, aksi penuh adrenalin, balapan yang seru, hingga petualangan epik yang sulit dilupakan. Menariknya, beberapa game yang dulu sempat menuai kritik justru kini dianggap sebagai mahakarya setelah mendapatkan berbagai pembaruan. Kalau kamu ingin bernostalgia atau mencari game lama yang masih sangat layak dimainkan di tahun ini, inilah 7 game terbaik yang rilis pada tahun 2014. Sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Di list nomor 7 ada Watch Dogs yang dikembangkan oleh Ubisoft. Saat membahas game terbaik yang rilis pada tahun 2014, Watch Dogs menjadi salah satu game open world yang paling ambisius pada masanya. Kamu bermain sebagai Aiden Pierce, seorang hacker bertalenta yang memanfaatkan jaringan kota Chicago untuk memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian keponakannya. Dengan sebuah smartphone di tangan, hampir seluruh kota bisa menjadi senjata. Keunikan Watch Dogs terletak pada mekanisme hacking yang terasa revolusioner saat itu. Kamu dapat meretas lampu lalu lintas untuk menyebabkan kecelakaan, mengangkat pembatas jalan, mematikan listrik, mengakses kamera keamanan, hingga mencuri informasi dari NPC hanya dalam hitungan detik. Semua itu dipadukan dengan aksi tembak-menembak, stealth, dan pengejaran mobil yang intens di dunia open world yang hidup. Meski sempat menuai kritik karena visualnya tidak sesuai ekspektasi dari trailer awal, Watch Dogs tetap berhasil memperkenalkan konsep gameplay hacking yang segar dan menjadi fondasi bagi seri-seri berikutnya, menjadikannya salah satu game paling berpengaruh yang lahir pada tahun 2014. Di nomor 6 ada The Crew. Jika membahas game balap terbaik yang rilis pada tahun 2014, The Crew menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dari game racing lainnya. Alih-alih hanya berfokus pada sirkuit, game ini menghadirkan versi Amerika Serikat dalam skala besar yang bisa dijelajahi secara bebas. Kamu berperan sebagai Alex Taylor, seorang pembalap jalanan yang berusaha membalas dendam sekaligus membersihkan namanya setelah dijebak atas tuduhan pembunuhan. Hal yang membuat The Crew begitu menarik adalah dunia open world yang sangat luas. Kamu bisa berkendara dari New York hingga Los Angeles tanpa layar loading, melewati pegunungan, gurun, kota-kota besar, hingga jalanan pedesaan yang terasa beragam. Selain mengikuti balapan, kamu juga dapat memodifikasi mobil menjadi berbagai spesialisasi, seperti street, dirt, performance, raid, hingga sirkuit, sehingga satu mobil bisa disesuaikan untuk berbagai jenis medan. Dipadukan dengan mode multiplayer yang memungkinkan pemain menjelajah dan berlabak bersama teman, The Crew berhasil menghadirkan pengalaman road trip virtual yang menjadi salah satu game balap paling berkesan di tahun 2014. Next di nomor 5 yaitu Assassin's Creed Unity. Meskipun pada saat awal rilis game ini sangat mengecewakan karena dipenuhi bug, glitch, penurunan performa, dan berbagai masalah teknis yang merusak pengalaman bermain, tapi setelah bertahun-tahun mendapatkan banyak pembaruan, Unity justru berubah menjadi salah satu game terbaik yang rilis pada tahun 2014. Berlatar di Paris saat Revolusi Prancis, kamu akan mengikuti kisah Arnaud Dorian dalam petualangan penuh intrik, konspirasi, dan aksi parkur yang luar biasa. Hingga sekarang, Unity masih dianggap memiliki sistem parkur terbaik di seluruh seri Assassin's Creed. Gerakan memanjat, melompat, dan turun dari bangunan terasa sangat halus dan realistis. Ditambah lagi kota Paris dibuat dengan detail luar biasa, dipenuhi kerumunan NPC, bangunan ikonik, dan misi stealth yang memberikan banyak pilihan untuk menyusup dan menghabisi target. Dengan visual yang masih memukau, animasi yang sangat halus, dan gameplay yang kini jauh lebih stabil, Assassin's Creed Unity akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu game yang berhasil bangkit dari awal yang buruk menjadi favorit banyak pemain. Next di nomor 4 yaitu Middle-earth: Shadow of Mordor. Di antara game terbaik yang rilis pada tahun 2014, Middle-earth: Shadow of Mordor berhasil menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda. Berlatar di dunia The Lord of the Rings, kamu bermain sebagai Talion, seorang ranger Gondorgon dan dibangkitkan kembali oleh roh elf legendaris Celebrimbor untuk membalas dendam kepada pasukan Sauron. Daya tarik terbesar game ini adalah Nemesis System, sebuah mekanisme revolusioner yang membuat setiap musuh memiliki identitas, pangkat, kepribadian, dan ingatannya sendiri. Jika seorang orc berhasil mengalahkanmu, ia akan naik jabatan, menjadi lebih kuat, dan bahkan mengejekmu saat bertemu lagi. Sebaliknya jika kamu berhasil mengalahkannya, kisah mereka pun berakhir di tanganmu. Sistem ini membuat setiap pertarungan terasa unik dan tidak pernah sama. Gameplaynya memadukan aksi brutal, stealth, parkour, dan kemampuan supranatural yang membuat setiap pertempuran terasa cepat sekaligus memuaskan. Dengan dunia yang gelap, pertarungan yang intens, dan inovasi gameplay yang belum pernah ada sebelumnya, Middle-earth: Shadow of Mordor menjadi salah satu game terbaik tahun 2014. Selanjutnya di nomor 3 ada Lords of the Fallen. Game ini dikembangkan oleh Hexworks and Deck 13.
Rilis pada tahun 2014, Lords of the Fallen mencatatkan namanya sebagai salah satu pionir awal yang berani mengadopsi formula Souls-like, memindahkannya ke dalam sajian visual grafis generasi baru yang sangat memanjakan mata pada masanya. Di dalam game, pemain akan mengendalikan Harkin, seorang kriminal terhukum yang diberi kesempatan untuk menebus dosanya dengan bertarung melawan Rogar, yaitu pasukan iblis mengerikan pimpinan para Lords yang bangkit dari kegelapan untuk menguasai dunia manusia. Game ini menawarkan sistem pertarungan jarak dekat yang sangat berbobot dan lambat, di mana setiap ayunan senjata besar, penggunaan perisai, dan manajemen stamina menentukan hidup mati pemain saat menghadapi bos-bos berukuran raksasa. Dengan mekanisme pertaruhan EXP yang unik, pilihan kombinasi sihir serta baju azir yang bervariasi, Lords of the Fallen versi 2014 berhasil menghadirkan tantangan action RPG yang intens dan penuh atmosfer kelam bagi para pecinta genre berat. Game bertema Souls-like ini masih jadi favorit gamer sampai sekarang. Selanjutnya di nomor 2 yaitu Far Cry 4 yang dikembangkan oleh Ubisoft. Saat membahas game terbaik yang rilis pada tahun 2014, Far Cry 4 adalah salah satu judul yang wajib masuk daftar. Game ini membawa pemain ke negara fiktif bernama Kyrat, wilayah pegunungan Himalaya yang dikuasai diktator karismatik sekaligus kejam Pagan Min. Kamu berperan sebagai Ajay Gale, yang awalnya hanya ingin memenuhi pesan terakhir ibunya, tetapi justru terjebak dalam perang saudara yang penuh kekacauan. Yang membuat Far Cry 4 begitu istimewa adalah kebebasan bermainnya. Kamu bisa menyerang markas musuh secara diam-diam, menghabisi lawan dengan busur, memanfaatkan satwa liar seperti gajah untuk mengacaukan pertempuran, atau langsung menyerbu dengan persenjataan besar. Dunia open world-nya yang penuh aktivitas, mulai dari berburu, merebut benteng, menjelajahi gua, hingga menerbangkan gyrocopter untuk melihat indahnya Kyrat dari udara, dipadukan dengan grafis yang memukau untuk masanya, gameplay yang seru dan karakter antagonis yang sangat ikonik, Far Cry 4 masih menjadi salah satu game open world terbaik yang wajib kamu coba. Dan di nomor 1 yaitu Dragon Age Inquisition. Rilis pada tahun 2014, Dragon Age Inquisition berhasil membuktikan diri sebagai salah satu RPG terbaik pada masanya hingga menyabet gelar Game of the Year. Game ini membawa pemain ke dalam dunia Tedas yang berada di ambang kehancuran akibat retakan langit misterius yang memuntahkan ribuan iblis. Kamu akan berperan sebagai The Inquisitor, sosok yang dipercaya memimpin organisasi legendaris Inquisition. Tugas kamu tidak hanya sekedar bertarung, tetapi juga membuat keputusan politik penting, membangun markas besar Skyhold, dan merekrut para pendamping dengan kepribadian unik yang jalannya dapat mempengaruhi akhir cerita. Dari segi gameplay, sistem pertarungannya secara apik memandukan aksi real-time yang cepat dengan mode tactical kamera. Fitur taktis ini memungkinkan kamu untuk menghentikan waktu sebentar, mengendalikan seluruh anggota tim, dan menyusun strategi matang saat menghadapi musuh tangguh. Dipadukan dengan eksplorasi open world yang sangat luas dan visual yang memukau pada zamannya, Dragon Age Inquisition tetap menjadi standar tinggi bagi game action RPG modern yang wajib kamu coba. Jadi itulah Sobat Gameshinery, 7 game terbaik yang rilis pada tahun 2014. Game manakah yang akan kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.